Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda semua sehat pada pagi ini? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir? Alhamdulillah sehat. Apakah sudah hadir dalam dalam Pak. kelas semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mbak Sri ada? Mbak Sri mana? Belum lihat. Ada, Pak. Apa kabar Mbak Sri? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Sinyalnya agak bermasalah, Pak, ini. Alhamdulillah. Semoga Sudah, Pak. Mbak, semoga pada pagi yang berbahagia ini kita mendapat kesehatan dan kelancaran untuk kegiatan kita yang ke depan. Baik, Ananda semua, pada pagi yang berbahagia ini kita ketemu lagi pada jam pelajaran Bapak. Insya Allah nanti sama-sama kita belajar. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak Bapak yang sudah melaksanakan tugas pada pagi ini. Kita bertemu di ruang maya ini. Baik, Ananda semua, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, untuk memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Bapak minta bantu Mas Ananta untuk memimpin doa. Ananta, mohon maaf, Mas Ninda untuk memimpin doanya. Mohon bantu Mas Ninda. Ya, Pak. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Alhamdulillah, semoga doa yang kita panjatkan mendapat berkah dari Allah, Tuhan Maha Kuasa. Baik, Ananda semua, pada berbahagia ini, nantinya insya Allah kita akan mempelajari tentang interaksi ruang yang nantinya juga dihubungkan dengan perdagangan dan mobilitas penduduk. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang UMKM, tentang usaha kecil dan menengah, salah satu pelaku UMKM tersebut adalah pengusaha. Ada barang yang dijualnya, ada produk yang dihasilkannya. Produk tersebut didistribusikan kepada pembeli yang berada di setiap daerah. Misalnya, UMKM-nya dalam bentuk batik Pekalongan. Nah, dari batik Pekalongan, ini salah satu batik yang terkenal di Indonesia, didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, terutama tempat-tempat objek wisata. Misalnya untuk jajanan, misalnya itu jajanan Bika Ambon. Kalau dari namanya kita perkirakan mungkin Bika Ambon dari Ambon. Ternyata tidak. Ternyata itu salah satu oleh-oleh dari Kota Medan. Baik, Ananda semua, pada pagi ini sebelum lebih jauh, Bapak lihat matanya masih sendu-sendu ini, masih ngantuk-ngantuk. Sudah sarapan semuanya pagi ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mbak Jana sudah sarapan? Sudah, Pak. Mas Ninda sudah? Sudah, Pak. Belum, Pak. Tadi nggak sempat, Pak. Alhamdulillah. Belum. Tadi nggak sempat ya? Ya, Pak. Nanti Mas Ninda besok-besok harus disempatkan sarapannya. Karena sarapan ini perlu buat sebagai tenaga dan kesehatan kita. Kalau penelitiannya membuktikan, peserta didik anak-anak yang sarapan pagi itu cenderung memiliki tenaga yang lebih banyak lagi. Dan terbukti berhasil. Ya Mas Ninda, jangan lupa ya. Ya, besok Pak. sarapan. Oke, Alhamdulillah. Baik Ananda semua, pada pagi yang berbahagia ini, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak ingin membangun semangat pagi pada diri Ananda semua. Nantinya Bapak sampaikan semangat pagi, Ananda jawab, pagi, pagi, pagi. Pagi yang ketiga itu tangannya dikepal ke atas.
Selanjutnya yang kedua, Bapak tanya, apa kabar hari ini? Ananda jawab, insya Allah hari ini lebih baik. Oke, kita coba sekali ya. Baik. Semangat pagi. Ya, Pak. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar hari ini? Insya Allah baik. Pagi, pagi. Baik. Lebih Insya baik. Allah. Alhamdulillah. Semoga alhamdulillah yang berbahagia ini kita tetap semangat, kita tetap sehat memulai pembelajaran kita. Baik, Ananda semua. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan mempelajari tentang interaksi ruang. Kalau interaksi ruang berarti kalau kita terjemahkan dalam bahasa sederhana, interaksi wilayah, interaksi satu tempat dengan ke tempat yang lain. Mungkin contoh yang sederhana, kita sering ketemu pedagang sayur atau petani yang menjual hasil kebunnya. Selanjutnya berinteraksi dengan nelayan yang menjual hasil tangkapannya. Adanya interaksi kedua wilayah, daerah perkebunan dan daerah pesisir. Itu kira-kira. Selanjutnya, Ananda yang Bapak sayangi, Bapak akan coba menampilkan slide presentasi. Nanti Bapak akan coba, nanti tolong dikabari apakah sudah tampil. Ya. Sudah tampil slide-nya, Ananda? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah. Oke. Baik, pada pagi ini Sudah, Pak. kita akan, ya baik, Mbak Sri. Kita akan mempelajari materi dampak interaksi ruang terhadap perdagangan dan mobilitas penduduk. Kenapa Pak perdagangan? Karena perdagangan ini memiliki jangkauan yang sangat luas. Ada produk, ada pedagang sebagai pelakunya, dan masyarakat yang sifat masyarakat tadi sifatnya sering berpindah-pindah, mobilitas bergerak. Oke, kita akan mulai dulu. Bapak mau nanya, siapa yang suka belajar di rumah? Siapa yang lebih senang belajar di rumah? Ada? Enakan di Saya, sekolah, Pak. Saya, Pak. Kita belajar di Siapa sekolah, tadi yang Pak. senang? Pak Mas Ganti ya senang belajar di rumah? Ya, Pak. Oh, kenapa Mas Ganti senang belajar di rumah? Karena kalau belajar di rumah, saya lebih fokus, kemudian bisa main game, Pak. Wah, Mas Ganti ya lebih belajar di rumah, bisa fokus dan sambil bisa main game. Neng Ani gimana? Saya lebih suka belajar di sekolah, Pak. Oh, Neng Ani lebih senang suka belajar di sekolah. Ya, betul. Bapak juga pribadi lebih senang belajar di sekolah karena bisa kita saling ketemu, saling berinteraksi, saling diskusi. Tetapi dengan kondisi pandemi sekarang, kita dituntut untuk sementara waktu untuk belajar di rumah masing-masing. Tujuannya apa? Untuk menghindari pandemi COVID-19. Dengan kondisi yang sekarang, ya, interaksi masyarakat juga dibatasi. Nah, makanya kalau kemana-mana, kita sekarang harus pakai masker. Jadi karena Bapak sendiri di ruangan di sekolah, Bapak nggak pakai masker. Baik, Ananda semua, kita lanjutkan materi ini. Siapa yang bisa menerjemahkan gambar nomor 1? Gambar apa? Belum terlihat, Pak, gambarnya. Belum terlihat ya? Pak. Sudah terlihat?
Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Ditunggu ya, mungkin koneksi internetnya lagi gangguan. Ini Bapak mau nanya nih, apakah semua ada kuota internet pagi ini? Ada, Pak. Ya, ada. Ada, Pak. Ada ya? Ada. Ada. Ada Nanti dari pemerintah. kalau yang ada dari pemerintah, alhamdulillah. Nanti kalau seandainya di bulan Oktober belum masuk, nanti coba dikonfirmasi ke Pak Dadang ya untuk nomor handphonenya apakah sudah sesuai, nantinya bisa didaftarkan di Verval Ponsel untuk mendapatkan subsidi kuota internet Kemdikbud. Ya. Baik. Bapak juga dapat setiap bulan sama, karena semenjak belajar di rumah dapat internet gratis, subsidi internet gratis dari Kemdikbud. Baik, gimana Ananda? Sudah tampil slide-nya atau belum? Belum, Untuk Pak. gambarnya belum, Pak. Belum bisa. Belum nampil, Pak. Sisa satu ya. Seperti ini sudah? Sudah, Pak. Sudah. Mungkin mohon maaf, mungkin Bapak tidak menjalankan slide slow-nya, mungkin ada koneksi internet yang menurun. Bapak munculkan saja satu persatu slide-nya, semoga bisa tampil di layar monitor Anda semua. Oke, siapa yang bisa identifikasi gambar nomor 1? Itu gambar suasana apa? Ya, silakan. Ya, Saya, Pak. silakan, Mbak. Saya, Pak. Saya. Ya, silakan. Gambar lingkungan sekolah yang sepi, Pak. Hanya ada guru tanpa ada siswa, Pak. Iya, Mbak Sri tadi mengatakan gambar ruang kelas yang sepi, tidak ada peserta didiknya, yang ada cuma ada gurunya. Oke. Yang gambar kedua, siapa yang bisa menanggapi gambar apa? Iya, Pak. Saya, Pak. Maria, Pak. Itu gambar orang di bandara pada pakai masker semua, Pak. Gambar nomor Pada pakai 2, Mbak. masker, terus ada petugas. Yang di atas, Iya, Mbak. ada petugas itu nyemprotin disinfektan, Pak. Iya, yang Bapak tanya gambar nomor 2 yang di atas, yang sudut kanan. Gambar yang nomor 2 di atas itu belajar di rumah, Pak. Iya, benar, Mbak Belajar di Maria. rumah, ya. Gambar yang nomor 2, gambar anak yang lagi belajar di rumah, seperti Ananda semua sekarang. Kita belajar di rumah. Yang gambar nomor 3, gambar apa? Siapa yang bisa identifikasi? Ya, silakan. Saya, Pak. Silakan, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan, Mas Ninda. Ya, Pak, ganti lawan. Oh, Pak Ganti. Mas Ganti, silakan. Nah, itu gambar orang di bandara. Ya. Kemudian ada petugas yang menyemprotkan untuk membasmi COVID itu. Iya, ada petugas yang lagi melakukan semprot disinfektan ya, Mas Ganti. Oke, benar. Tadi yang pertama, gambar pertama disampaikan Mbak Sri, ada ruang kelas yang kosong, yang ada cuma ada gurunya. Disampaikan oleh Mbak Maria, ada suasana peserta didik yang sedang belajar di rumah. Gambar ketiga, gambar suasana bandara, ada petugas yang melakukan disinfektan, ada penumpang yang menggunakan masker. Nah, betul. Ketiga teman-teman Ananda semua tadi menyampaikan kondisi kita saat sekarang. Ruang kelas yang kosong, tidak ada peserta didiknya. Yang kedua, ada peserta didik yang sedang belajar di rumah, seperti Ananda semua. Yang ketiga, kondisi saat ini, kondisi di bandara. Bandara itu sepi. Penumpang sedikit yang menggunakan jasa penerbangan udara. Karena untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kondisi yang sekarang, kondisi pandemi sekarang telah mengubah pola hidup masyarakat. Biasanya kita sering berkumpul, berinteraksi di sekolah, masyarakat bebas pergi keluar tempat, ke tempat lain. Nah,
karena pandemi dibatasi untuk penyebaran COVID, untuk mencegah penyebaran COVID lebih luas lagi. Nah, baik, seperti Bapak sekarang, Bapak berinteraksi dengan Anda semua melalui dunia maya. Semua kegiatan guru-guru pun dibatasi. Biasanya ada kegiatan diklat di luar daerah, karena pandemi tidak ada lagi, diklatnya pun diubah menjadi daring, menjadi dalam jaringan menggunakan dunia maya. Baik, Ananda semua, pada interaksi inilah yang nantinya akan kita identifikasi. Bagaimana interaksi antar ruang, perdagangan, dan mobilitas penduduk. Nah, oke. Ada 3 capaian yang Bapak harapkan ketika Ananda mengikuti pembelajaran ini. Yang pertama, Ananda mampu mendeskripsikan hubungan perdagangan dengan mobilitas penduduk. Yang kedua, Ananda mampu menganalisis interaksi antar ruang. Yang ketiga, mampu mencari solusi adanya interaksi antar ruang pada masa pandemi COVID-19. Oke. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi. Ada yang bisa lihat gambarnya sudah tampil, Ananda semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Siapa yang bisa identifikasi gambar 1 dan gambar 2? Saya, Pak. Gambar Ya, silakan. nomor 1 itu mungkin dia merasa sedih karena dia sendiri, tidak ada teman. Jadi dia harapannya dia bisa berteman lagi, berkumpul sama temannya atau sama keluarganya yang di gambar nomor 2, Pak. Oh iya, betul. Yang disampaikan Bayin, ada anak yang duduk sendiri, merasa sedih, tidak bisa berinteraksi, tidak bisa berkumpul, seperti gambar nomor 2, tidak bisa berkumpul dengan keluarganya. Kalau contoh 1, gambar 1 dan gambar 2, itulah contoh interaksi sosial. Minggu lalu kita sudah mempelajari juga tentang interaksi sosial. Seperti apabila ada anak-anak yang sendiri tidak terjadi interaksi, kita sekarang berinteraksinya dengan menggunakan daring. Kita saling berinteraksi walaupun kita tidak berpapasan langsung, kita tidak bertatap muka. Oke, selanjutnya. Yang gambar 3, 4, dan 5, siapa yang bisa identifikasi? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini namanya? Itu orang mau mudik, Pak. Maria, Pak. Itu orang. Yang gambar 3 orang mau mudik. Yang gambar 4, gambar apa, Mbak Maria? Mau mudik, Pak. Mau Mau lebaran. mudik juga, mau lebaran. Ya, benar. Kita di Indonesia ada budaya mudik setiap tahun. Budaya pulang kampung. Budaya pulang kampung setiap tahun terjadi di Indonesia. Masyarakat yang bekerja di berbagai daerah mudik ke kampung halamannya dengan membawa anggota keluarganya. Dari Jakarta, dari Bandung, dari Jogja, pulang kampung ke daerah masing-masing. Dengan membawa anggota keluarganya, barang-barangnya. Nah, di sini terjadi interaksi di setiap tahunnya. Bapak mau nanya, di sini ada yang mudik setiap tahun enggak? Siapa yang sering mudik ke pulang kampung? Siapa? Saya, Pak. Ya, Mas Awan, mudik kemana? Ke Jogja, Pak. Ke Jogja. Naik apa Mas Awan kalau ke Jogja? Biasanya? Naik kereta, Pak. Oh, naik kereta api ya. Alhamdulillah. Ada lagi yang mudik? Yang sering mudik setiap tahun? Ya, silakan. Siapa yang sering mudik? Saya, Pak. Ya, Mas Ganti, mudik kemana? Ke Bengkulu, Pak, ke rumah Datuk. Kira-kira berapa lama perjalanannya, Mas? 5 jam. 5 jam, oh lumayan jauh ya, Mas ya. Alhamdulillah. Baik, betul Anda tadi ada Mas Awan, Mas Ganti yang setiap tahun mudik ke kampung halamannya. Nah, budaya mudik ini
dimiliki Indonesia itu dari berbagai daerah itu pulang kampung ke kampung halaman. Tetapi pada pandemi COVID-19 ini ada beberapa daerah yang membatasi budaya mudiknya. Ada misalnya dari masyarakat yang dari Surabaya tidak boleh masuk ke kota Medan apabila terinfeksi COVID-19. Nah, jadi walaupun budaya mudik ini setiap tahun ada, dibatasi. Ada masyarakat-masyarakat kita yang tidak pulang kampung, yang tidak mudik untuk menghindari supaya di perjalanan tidak terpapar virus, ketika sampai di kampung halamannya tidak menyebarkan ke anggota keluarga dan lingkungannya. Nah, itu Ananda semua. Budaya mudik inilah salah satu contoh interaksi dan mobilitas penduduk yang ada dihubungkan dengan materi kita. Masyarakat dari satu daerah ke daerah yang lain berpindah atau mobilitas menggunakan bahasanya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal pretest dulu ya. Soal pretestnya akan Bapak bagikan di link ini. Linknya Bapak kopikan ke grup WhatsApp. Nanti silakan dikerjakan dalam rentang waktu 2 menit. Oke, Bapak bagikan di grup WhatsApp-nya. Silakan dikerjakan. Sudah, Pak. Sudah, oke. Sudah tampil ya, silakan dikerjakan dalam rentang waktu 2 menit. Setelah ini pembelajarannya apa, Ananda, yang masuk lagi setelah IPS? IPA, Pak. Oh, IPA ya, Mbak. Oke. Sudah, Pak. Oke, sudah. Yang lain bagaimana? Belum, Pak. Sebentar lagi, Pak. Saya sudah, sedikit, Pak. Pak. Oh iya. Baik, Anda semua, waktunya sudah habis. Kita lanjutkan materi kita. Nanti yang hasilnya akan Bapak bagikan setelah pembelajaran ini nantinya ke grup WhatsApp Ananda semua. Nanti silakan disimak. Setelah diamati, identifikasi bagaimana skor nilainya. Bapak harapkan nilainya juga bagus-bagus ya. Baik, Ananda semua, lanjut ke materi kita. Sudah tampil slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah. Oke. Kita akan lanjutkan materi kita. Bapak mau nanya, siapa yang orang tuanya bekerja sebagai pedagang? Orang tuanya yang berprofesi sebagai pedagang. Saya, Pak. Ya, siapa? Iya. Jualan apa orang tuanya, Ananda? Ganti Rawan, Pak. Ganti Rawan. Iya, Mas Ganti. Orang tuanya jualan apa? Jualan sayuran, Pak. Jual sayuran. Oke, Mas Ya, Ganti, orang tuanya jual. Ada lagi siapa? Saya, Pak. Pak Rahmat, orang tuanya jual. Ya, orang tua jualan somai, Pak, keliling. Oh, jual orang tua Pak Rahmat jualan somai. Oke. Tadi Pak Ganti orang tuanya menjual sayuran. Dan yang kedua Pak Rahmat orang tuanya menjual somai. Nah,
Nah, jadi biasanya pedagang ini tadi misalnya Pak Ganti menjual sayuran. Biasanya sayuran tadi didapatkan dari petani dari kebun, didistribusikan ke pedagang-pedagang yang ada di pasar. Nah, dan yang kedua, contoh dari Pak Ahmad, orang tuanya jual somai. Jual somainya di mana ya, Pak Ahmad, orang tuanya? Keliling-keliling, Pak. Oh, orang tua Pak Ahmad kampung, Pak. jual somai secara keliling-keliling, biasanya menggunakan motor atau gerobak. Nah, Ya, di sini contoh yang dari orang tua dari orang tua Mas Rahmat, dari orang tua Mas Ganti adalah salah satu contoh interaksi perdagangan. Nah, jadi pedagang-pedagang tadi biasanya berinteraksi dengan pembeli, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ataupun mungkin di lingkungan kita ada namanya pedagang asongan dari satu kampung ke kampung yang lain. Nah, biasanya dalam pedagang tadi ada dua yang dihasilkannya. Pertama, pedagang yang menjual barang, yang kedua tadi pedagang yang menjual jasa. Nah, misalnya Pak, contohnya apa Pak? Pedagang yang menjual jasa, orang yang memberikan jasa, misalnya ada tukang ojek, tukang becak, ataupun orang pemandu wisata, itu dia memberikan jasanya, memberikan keahliannya. Oke. Kita lanjutkan materi kita semua. Ya. Atau di sini ada Ananda semua yang pernah jualan, ada nggak yang memiliki usaha, yang pernah jualan? Yang mungkin ada juga yang mulai merintis jualan online, Pak. Jualan online, Pak. Saya, Pak. Mbak Sri, jual online-nya apa, Mbak Sri? Karena saya seorang cewek, Pak, jualan online-nya seperti tas dan peralatan make up, Pak. Wah, keren banget Mbak Sri ya. Semoga laris manis jualannya. Mas Awan apa? Jual masker, Pak. Wah, jual masker sesuai dengan kondisi sekarang ya, Mas ya. Kalau kena pandemi, maskernya dibutuhkan oleh orang banyak. Semoga Mas Awan, Mbak Sri usahanya terus berkembang, laris manis. Amin, makasih Pak. Amin. Baik, Anda semua, tadi kita sudah mendapat contoh dari Mas Awan, dari Mbak Sri, dari orang tua Mas Rahmat, dari orang tua Mas Ganti. Kita akan lanjut ke materi perdagangan kita secara harfiah. Perdagangan dapat kita definisikan sebagai pertukaran barang dan jasa atau uang yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Penjual tadi menjual barangnya dibelikan oleh konsumen. Nah, kalau jual beli ini sudah ada dari sejak zaman dulu. Sebelum adanya uang, barang ditukar dengan barang. Namanya apa? Siapa yang masih ingat? Barter, Pak. Barter, Pak. Barter, Pak. Barter sebelum adanya mata uang. Oke, baik, Ananda semua. Ketika barang tadi diproduksi, yang dihasilkan, tentunya ada namanya proses distribusi. Distribusi tadi untuk dikirim ke seluruh tempat yang ingin dijual. Kalau kita di Indonesia karena daerah kepulauan ada 5 pulau besar, ada Sumatera, ada Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua yang tidak dihubungkan oleh jalan raya. Salah satu moda transportasinya tadi menggunakan kapal laut. Misalnya apa Pak yang contohnya menggunakan kapal laut? Mesin yang diproduksi di Jakarta, di Surabaya dikirim ke Sumatera menggunakan kapal laut. Terus dari Sumatera apa yang dikirim Pak? Misalnya kelapa sawit, kopi,
Misalnya selanjutnya hasil-hasil alam. Semua menggunakan laut. Menggunakan pesawat udara bisa, tetapi membutuhkan kos dan biaya yang sangat mahal. Baik, selanjutnya Bapak mau nanya, di sini apakah siapa yang pernah naik kapal laut? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, siapa yang pernah Saya, naik kapal Pak. laut? Ya, Mbak Saya, Sri, Pak. naik kapal lautnya kemana? Nyebrang selat, Pak. Mau ke Bali. Oh, mau ke Dari Bali Jawa ya? ke Bali. Ya. Mau liburan ya, Mbak Sri? Kalau Mas Awan naik kapalnya kemana? Sama, Pak, ke Bali, Pak. Wah, anak-anak Bapak udah liburannya ke Bali ya. Bapak belum pernah ke Bali. Nanti kalau pandeminya sudah berakhir, pengen diajak kita liburan sama-sama ke Bali. Nanti uang kas kita, saldonya kita gunakan untuk liburan ke Bali ya. Nah, semoga lah kita sama-sama bisa liburan nantinya. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Oke. Baik, Anda semua, transportasi tadi menggunakan kapal laut. Dengan mungkin Ananda pernah mendengar istilah dari tol laut. Nah, ada dua nih namanya, jalan tol dan tol laut. Nah, mungkin Ananda sudah sering ya mendengar jalan tol. Kalau tol laut, apakah ada jalan tol di tengah laut? Ya, gitu ya, Mbak Eka, ada jalan tol ya Mbak Eka di tengah laut kira-kira? Iya. Sebenarnya dari pemerintah, nanti kita akan simak jawabannya dari penayangan video nanti. Bapak berdoa tampil videonya ya. Bapak akan coba putar penayangan videonya. Tampil kira-kira Ananda penayangan slide-nya? Belum, Pak. Belum. Bapak coba tampilkan. Semoga penayangan videonya juga ditampilkan. Kelihatan Ananda semua? Belum, Pak. Belum. Baik, kalau begitu video tol lautnya Bapak bagikan ke grup WhatsApp. Nanti silakan disimak sambil Bapak jelaskan apa itu tol laut. Tol laut tadi adalah sebuah program dari pemerintahan Presiden Jokowi sekarang yang menggunakan moda transportasi kapal laut yang menghubungkan antar daerah. Nah, tujuannya apa? Antar satu daerah ke daerah lain dihubungkan menggunakan kapal laut yang frekuensinya sangat sering, setiap hari bahkan ataupun setiap minggu. Tujuannya untuk memperlancar konektivitas antar daerah. Misalnya antara dari Jawa ke Sumatera tidak ada jalan raya. Semua menggunakan kapal laut. Nah, program tol laut ini ingin dilaksanakan pemerintah sekarang. Bagaimana kapal-kapal dari Jawa ke Sumatera tadi frekuensi pelayarannya dapat ditingkatkan. Adanya pergerakan barang dan masyarakat yang lancar, sehingga aktivitas dan harga-harga barang itu dapat menurun. Itu Ananda semua. Itu kira-kira dari penjelasan dari tol lautnya tadi. Oke, selanjutnya. Siapa yang bisa menyimak? Siapa yang bisa menyimpulkan dari penayangan video tadi? Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari penayangan video yang sudah Bapak bagikan ke grup WhatsApp-nya masing-masing? Kira-kira. Saya, Pak. Ya, Mas Awan, silakan. Maaf, Pak, sinyalnya jelek, Pak. Putus-putus.
Oh, nggak apa-apa Mas Awan, ditunggu mungkin sambil nunggu Mas Awan yang lain mungkin bisa Mbak Eka, silakan. Ya, saya Mbak Pak. Eka, selanjutnya Mbak Sri. Interaksi antar ruang itu adalah hubungan terjadi antara satu ruang dengan ruang yang lain, Pak. Ya, tadi Mbak Sri menyampaikan, Mbak Agung menyampaikan interaksi antar ruang. Nah, tapi yang ditanyanya tentang jalan tol loh Mbak Agung, bukan interaksi antar ruang materinya. Oh iya, maaf. Iya, apa-apa Mbak Agung. Kita Mbak Sri dulu. Silakan Mbak Sri. Iya. Menurut saya Pak ya, untuk tol laut adalah konsep untuk memperbaiki proses pengangkutan logistik di Indonesia yang saat ini sedang gencar diterapkan di masa kepemimpinan Presiden ke-7 yaitu Bapak Joko Widodo, sehingga diharapkan proses distribusi barang berjalan dengan lancar dan semakin mudah gitu Pak jawabannya. Ya, keren, bagus Mbak Sri, terima kasih. Tadi ada lagi? Mungkin Mas Dinda sinyalnya masih kurang baik ya. Baik. Pak Kan. Saya Pak. Mungkin saya Pak. Ya, silakan Mas Ganti. Ya, memperkuat pembangunan tol laut itu memanfaatkan kekayaan kelautan Indonesia, memperkuat jati diri negara sebagai negara maritim, melancarkan proses distribusi barang dan jasa hingga ke seluruh wilayah Indonesia sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan dan pembangunan. Itu aja Pak. Oke, terima kasih Mbak Sri, Mas Ganti sudah memberikan tanggapan. Tadi Mbak Sri mengatakan program tol laut adalah sebuah program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk menghubungkan antara satu tempat ke tempat yang lain untuk memeratakan pembangunan dan memperlancar mobilitas penduduk. Nah, sehingga pemerataan dan harga-harga barang di setiap daerah tadi bisa merata. Misalnya contohnya sekarang, misalnya bahan bakar. Bahan bakar dulu mungkin kita sering tahunya bahwa bahan bakar di Papua itu mahal ya. Katanya di 1 liter bahan bakar bensin bisa sampai 100.000 katanya. Ataupun mungkin lebih mahal lagi. Tetapi semenjak adanya tol laut, adanya kapal-kapal tanker Pertamina yang sudah menghubungkan dari Jawa ke Papua, harga bahan bakar antara Papua dan Jawa tadi sama. Ini salah satu kemanfaatan dari tol laut tadi. Baik. Nah, itu Ananda semua. Kita lanjutkan materi kita sedikit lagi. Tetap semangat ya, nggak ada ngantuk. Ya Pak. Sudah Pak. Oke. Ini yang tadi yang sudah kita jelaskan tadi. Selanjutnya kita akan memberikan contoh interaksi antar ruang. Contoh interaksi antar ruang. Di sini tadi di awal Bapak sudah menyampaikan contohnya antara daerah pertanian dan daerah pegunungan. Petani memiliki hasil kebun dijual ke nelayan yang memiliki hasil laut. Ada yang lain yang bisa memberikan contoh yang lain? Kira-kira apa contoh yang lain kira-kira yang bisa diambil dari contoh interaksi antar dua wilayah? Kira-kira ada? Misalnya daerah saya, Pak, kami tidak punya pantai dan laut, jadi kami memperoleh hasil ikan laut itu dari daerah sebelah yang ada pantai lautnya. Jadi mereka jual ke daerah kami. Nah, demikian juga kami punya banyak lahan untuk ditanami sayuran. Sayuran kami jual ke daerah tetangga. Itu, Pak. Oh iya, bagus banget Mbak In. Di kampung Mbak In tadi tidak ada yang daerah yang tidak ada ikannya, tidak ada pantainya, tidak ada pesisirnya, nggak ada lautnya. Jadi
untuk memenuhi kebutuhan ikan itu ada pedagang yang datang ke kampungnya Mbak Iin untuk menjual hasil tangkapan ikannya. Sebaliknya, petani-petani yang di kampung Mbak tadi menjual hasil kebunnya ke daerah-daerah lain. Nah, itu salah satu contoh interaksi yang ada di kampung-kampung kita yang berada di daerah kita. Oke, Anda semua, kita sudah di akhir pertemuan kita. Dari materi yang sudah kita pelajari sama-sama, Bapak akan memberikan LKPD, nantinya akan Bapak distribusikan, akan Bapak bagikan di grup WhatsApp. Mohon Ananda dapat mengerjakannya, semangat, dikerjakan dengan teliti. Materinya bersumber dari materi yang kita pelajari yang pada materi yang hari ini. Ananda nanti bisa membuka referensi dari jurnal, dari internet. Bapak bagikan linknya. Apakah sudah tampil Ananda linknya? Sudah Pak, sudah ada. Oke, silakan dikerjakan dalam rentang waktu 3 menit dari sekarang. Silakan. Baik, sudah selesai Anda semua? Ini Mas Rahmat kayak gangguan sinyal kayaknya ya. Udah keluar dari room kita. Mungkin koneksi internetnya kurang baik. Oh, sudah bergabung lagi ya Mas Rahmat. Oke, sudah selesai Anda semua PD-nya? Iya, Mas Rahmat. Sudah, Pak. Nggak apa-apa Mas Rahmat. Nah, sudah ya, alhamdulillah. Sudah, Pak. Kita sudah mengerjakan LKPD, kita sudah menyampaikan materi. Kira-kira dari penyampaian materi hari ini tentang interaksi ruang, perdagangan, mobilitas penduduk, siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil materi ini? Saya, Pak. Ada? Iya. Oh, Mas Ninda. Ketua kelas. Ya, Pak. Silakan, Mas Ninda. Saya, Pak. Perdagangan itu dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang dan jasa atau uang yang saling menguntungkan, Pak. Itu menurut saya, Pak. Oke. Terima kasih. Lagi yang ingin menyimpulkan? Mbak Agung. Silakan Mbak Agung. Ya Pak, jadi menurut saya interaksi antar ruang itu yaitu hubungan yang terjadi antara satu ruang dengan ruang yang lain. Oke, terima kasih. Tadi yang pertama Mas Ninda menyampaikan perdagangan adalah pertukaran barang dan jasa. Misalnya tadi ada yang penjual dan pembeli. Terus ya, contoh yang lain adanya tukang ojek yang memberi jasanya. Nah, terus dari kesimpulan dari Mbak Eka misalnya interaksi antar ruang, adanya hubungan satu tempat ke tempat yang lain. Tadi disampaikan juga Mbak Iin, di kampungnya tidak ada ikan, tidak ada tambah ikan, ada nelayan menjual hasil tangkapannya ke kampung Mbak Iin karena kawasan kampung pertanian menjual hasil kebunnya ke tempat-tempat yang lain. Baik, Ananda semua, kita sudah durasi waktunya tinggal sedikit lagi. Bapak akan ingin bertanya ke Ananda, ingin bertanya bagaimana kira-kira suasana belajar kita pada pagi ini. Kira-kira enak nggak kira-kira? Enak Pak. Enak Pak. Mas Min, enak. Nanti kita ada lagi kira-kira yang menanggapi? Nah, senang ya.
Kita doakan semoga Materi pembelajaran yang ke depan disampaikan kita cukup lebih. jelas, Pak. Oh ya, baik, terima kasih Mbak Iin. Yang kata-katanya materi yang disampaikan cukup jelas. Bapak pun berdoa semoga yang ke depan materinya bisa lebih menarik lagi, penayangan videonya bisa lebih untuk diputar. Ini mungkin kendala dari dunia maya tadi, pertemuan tatap maya tadi. Ada kendala-kendala teknis, ada perangkat yang tidak berjalan dengan baik, ada koneksi internet yang lambat. Baik, Ananda semua, kita berada di akhir penyampaian materi kita. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang negara-negara di kawasan ASEAN. Negara-negara di kawasan ASEAN. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan negara-negara apa saja yang ada di ASEAN? Saya, Pak. Ya, Mas Awan. Apa Mas Awan? Negara apa saja? Indonesia, Pak. Indonesia, Thailand, Vietnam, Myanmar, kemudian Kamboja, Laos, dan sebagainya, Pak. Oh, oke. Ada lagi? Oh, udah. Oke. Jadi Mas Awan sudah menyebutkan contoh-contoh negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nanti untuk lebih lengkapnya bagaimana karakteristik kehidupan negara-negara di kawasan Asia Tenggara minggu depan akan kita pelajari, insya Allah. Baik, Bapak doakan semoga Anda semua sehat, jaga kesehatan, makan yang sehat, banyak minum air putih. Kita berdoa sama-sama semoga pandemi ini cepat berakhir, kita bisa sekolah tatap muka lagi. Oke. Baik, Anda semua, untuk mengakhiri pertemuan kita pagi ini kita berdoa dulu. Bapak minta bantuan ketua kelas, Mas Awan, mohon dipandu teman-temannya untuk ditutup dengan doa. Mas Awan dipandu untuk memimpin doa. Oh ya, Pak. Ya, Pak. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi ini mendapat keberkahan. Ketemu Anda semua. Bapak ingin ambil dokumen literasi. Ayo kita salam literasi dulu. Bapak mau ambil untuk laporan kita. Semua salam literasi dong. Yang cantik, yang manis, senyum. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Anda semua. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Iya, alhamdulillah